Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya pengen sharing-sharing aja sedikit nih, saya nggak ngajarin atau apa ya, sharing aja ya. Sekedar sharing karena saya kemarin terakhir banyak oprek-oprek sel baterai, jadi kepikiran pengen buat buat aki motor ya, karena saya punya motor Villano itu, ini akinya Yuasa ZTZ6V. Ini adalah VRLA baterai atau aki kering 5,3 Ah. Permasalahannya akinya motor ini cepat sekali ngedrop ya, karena mungkin karena saya ada tambahan alat-alatnya di motor itu. Jadi sekitar 4 bulan itu aki saya udah ngedrop terus gitu loh. Seminggu nggak dipakai itu udah ngedrop terus gitu. Karena ada di samping satu, ketika motor itu makin canggih. Jadi ketika motor itu mati pun arusnya itu masih make atau makan. Jadi saya tambah lagi alat lagi di dalamnya, controller lagi, jadi tambah banyak lagi. Jadi kalau seminggu dipakai akinya nggak bisa di starter. Masalahnya akinya nggak bisa starter, udah otomatis harus dicas lagi karena nggak bisa di engkol, nggak ada engkol lagi dalam motor-motor sekarang. Nah ini kemarin udah saya isi penuh, baru di 2 hari berhenti, nggak bisa lagi. Jadi ini tadi saya cas, tapi oke, kita ukur cas akinya berapa volt sekarang. Tadi saya udah cas penuh. Nah ini 12,62 volt. Nah, saya jadi pikiran pengen bikin pakai baterai Lipo 4. Nah, kalau yang ini namanya baterai lithium ion ya. Ini 16850 serinya biasanya. Cuma kalau baterai ini tuh voltasenya kan kalau dikali ini kan nominalnya, kalau baterai lithium itu kan 3,7 atau 3,6 sampai 4,2. Jadi kalau kita rangkai 3S itu dia nominal maksimumnya itu di 12,6, agak kurang. Dan kalau kita rangkai di 4S itu bisa maksimum di 16,8, itu ketinggian. Jadi kalau menurut beberapa literasi di beberapa video dan beberapa yang saya tonton, jadi nggak pas, mau di KS kurang, di 4S kelebihan. Jadi nggak terlalu rekomen, meskipun bisa ya, tapi meskipun bisa gitu ya. Jadi nggak terlalu rekomen pakai baterai ini. Jadi kalau kita pakai S, nanti nggak penuh-penuh gitu. Kalau pakai, meskipun ada misalnya kalau kita pasang BMS itu bisa namanya cut off ya, bisa cut off, tapi nggak nggak cocok. Nah, kita jadi pakai sel yang, coba pakai sel yang ini. Ini adalah sel Lipo 4, Lipo 4. Jadi ini sel Lipo 4. Kalau dari ini kan sel speknya itu 3600 mAh. Saya udah ukur nih, rangkaiannya udah saya ukur. Dia nih dapat, ini kan dua rangkaian dari paralel ya, 2P ya, 4S 4 seri, jadi paralelnya 2. Jadi ini kalau kali 2 kita ukur itu hasilnya 6,5 Ah. Jadi sangat mendekati. Kalau harusnya kan kalau 36 kali 2 7,2 ya, tapi hasilnya 6,5 Ah realnya. Tapi masih bagus lah menurut saya. 6,5 Ah. Nah, kalau baterai Lipo 4 itu, nih contekannya ya, nominalnya kan 3,2 volt. Nah, jadi kalau paling rendahnya dia 2,5, paling tingginya 3,6 atau 3,65 lah. Jadi dia 4S-nya itu kalau paling rendahnya 10 volt dan paling tinggi 14,6. Ini paling mirip dengan baterai SLA atau VRLA biasa. Paling mendekati. Saya rasa ini cocok ya. Jadi, nah terus permasalahannya kuat apa enggak? Kalau ini kan akhirnya realnya kalau dari 2P4S ini kan 6,5 Ah dan 14 volt. Kita ukur nanti ya. Eh, Kalau hasil ukuran saya tuh nggak beda jauh ya, jadi cuma 14 atau 13, sekian lah. Jadi paling mendekati naik ini. Nah, ini kan 5,3 ya, harusnya cukup ya harusnya. Tapi permasalahan lain nanti kalau buat starter ini kan butuh arusnya kan besar, sampai 30 sampai 50 ampere ya. Nah, itu mampu apa enggak? Masalahnya gitu. Nah, ini udah ada yang saya rakit. Nah, ini saya rakit dengan ini tanpa BMS ya, ini bisa isolasi lagi. Gitu. Lagi isolasinya. Ini nggak saya lem, tapi saya isolasi supaya mudah dilepas pasang. Ini saya udah rakit, eh, tapi ini adalah tanpa BMS ya. Jadi rangkaiannya seperti ini persis, kita rangkai seri paralel. Jadi paralel 2 seri 4, nah gitu kan. Ini pas ke sini, pas sini. Ini hasilnya udah kita cas ya. Dan kita pakai, kita ukur coba ya. Kita ukur voltasenya udah kita cas.
13,23. Jadi mirip-mirip ya, ini kan 12,6 ya tadi. Ini udah nggak terlalu sehat 12,6. Jadi 13,23. Kalau aki di motor itu fullnya bisa sekitar 13-14. Nanti kita lihat ya. Nah, yang ini satu lagi, ini adalah rangkaian sama seperti ini. Cuma ini saya pakaiin BMS 10 ampere. 10 ampere ini wadahnya saya itu. Ini casing bisa dibeli di online ya. Ini seri-seri yang kecil, seri B ini adalah seri-seri untuk aki yang misalnya sekitar 3,5 sampai 4 Ah itu pakai yang gini nih, motor-motor yang kecil. Nah, kalau ini kan sama ya, seri ini tingginya sama ini ukurannya. Nah, tuh ukurannya sama. Nah, ini sama dengan yang 5 Ah, 5 Ah atau 5,5 Ah atau sekitaran segitulah. Kalau yang ini lebih pendek. Nah, seperti itu. Nah, ini tapi belum saya pasang ke sini. Ini saya selongsong aja seperti ini. Saya selongsong ya, saya selongsong aja. Dan ini ada BMS-nya. BMS ini kita pakai yang 100 ampere, 100 ampere. Bentar saya ada sampel BMS ya. Tapi kalau enggak ini belum saya solasi ya. Nah, ini ada BMS yang sama. Nih kayak gini 100 ampere. Nah, kita cek ukur juga ya. Berapa ini yang pakai BMS? Ini 1443. Lebih penuh ya ternyata ini ya. Ini lebih penuh akinya karena ini pakai BMS ya. 1443 ini udah kepake dikit. Nah, ini 1325. Oke. Oke, ini sama. Ini sama-sama 2P 2. Ini kan 2P 4S ya. 4 seri, di seri 4. Jadi 3,2 jadi seperti itu. Kalau full sekitar bisa 14,2. Tapi relatif aman ya dibanding pakai lithium ion yang misalnya kalau ketinggian maupun kalau 3S dia kerendahan masalahnya. Nah, ini satu lagi kita buat cadangan, ini adalah saya buat pakai baterai LiPo 4. LiPo 4 juga sama jenis sama ini, cuma ini tipenya yang lebih gede, lontong ini 15 Ah, tipenya 15 pakai BMS yang apa namanya? BMS-nya ini kita pakai yang 100 ampere juga. Kalau ini saya solder ya, kalau yang solder, kalau ini modelnya kita las. Ngelasnya banyak sih, tinggal seri palas. Cara ngerakitnya banyak di online. Jadi kayak gini kan cuma di plus ketemu minus, nih plus ketemu minus di sini plus ketemu minus baru ketemu negatif positifnya dipasang. Ini caranya banyak sekali. Nah, kita ukur yang ini ya. Ini sama-sama 4S, cuma dia ampernya lebih besar. Nanti kita lihat ukurnya. Nah, ini 13,26. Nggak sepenuh ini ya. Ini paling besar pakai BMS. Nah, sebenarnya yang ini saya mau pakai untuk baterai sprayer pengganti kalau lithium ion yang kemarin kita rakit ya, lithium kemarin kan kita 14 Ah ya. Nah, ini nanti muat di sini. Ini seukuran aki 12 ampere, tapi ini kita dapat LiPo 4 yang voltasenya 13 atau 14 volt, lebih besar dari lithium. Yang kemarin lithium kan cuma 12 volt ya. Ini 13-14. Jadi lebih voltasenya itu lebih besar 1-2 volt. Pastinya di motor akan lebih cepat dikit, lebih power lagi. Dan ini kapasitasnya 15 Ah dan udah saya tes realnya kemarin. Nanti kalau bisa saya insert ya. Itu bisa dapat 15,5 Ah. Ini pas nanti masuk ke sini. Nah, ini pas. Ini nanti tinggal kita kemas sini, nanti kita rapikan ya, ini baru dicoba. Nah, ini pas nanti jadi seukuran 12 Ah dan beratnya ini kira-kira cuma ya sekilo kali, sekilo lebih dikit kayaknya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan coba di motor juga. Nah, sekarang kita akan coba langsung di motor ya, seperti apa, kuat nggak kira-kira baterai yang pakai BMS, yang nggak pakai BMS, atau harus pakai ini yang 15 Ah. Oke, kita coba langsung. Oke, sekarang kita coba ya dengan aki aslinya. Ini cuma saya lewatin pengukur ampere ya, jadi agak berkedip nih karena kebeban arus. Jadi ini pada saat kondisi mati, ini ternyata ini kan posisi mati ya, tapi ini ada lampu di sini, makanya dia ada makan arus masih 0,28 ampere. Ini cuma lampu. Gak tahu kalau lampunya dimatiin, sensornya mana sih? Sensor tutup bagasinya mana sih? Tutup bagasinya. Mana sih bang? Nah, ini intinya gitu ya. Kalau kita coba starter, ini kan kaki aslinya ya, Kiwasa. Coba kita starter arusnya berapa? Nah, kita nyalain dulu, kita nyalain dalam posisi standby. Nah, ketika nyala, dia belum di starter itu udah 2 ampere, 1,3 ya. Kita starter ya.
62 ampere. Gede banget ya. Sampai 60. Tadi 38 sampai 62 ampere. Kedipnya seperti itu. Makanya kita akan coba dengan baterai itu lithium seperti apa. Oke, ini saya udah pasang ya. Dengan tambahan kabel itu akan menurunkan. Ini voltasenya 14,36. Harusnya ini harus ini ada lampu ya, lampu kecil. Jadi ketika dia kebuka bagasinya dia lampunya. Kita akan starting, bisa nggak? Nah, kita nyalakan dulu. Nah, di situ terbaca 39. Kita ini jadi turun ya, jadi 13,8. Kita akan starting, harusnya berapa kira-kira? Nah, bisa ya, lancar ya. Tapi ada satu kendala sebenarnya, satu kendala di mana ketika saya start, coba kita tengok sini sekarang ke speedometernya. Speedometer ya, kita matikan lagi ya. Kita matikan, nah, kita nyalakan dan kita start ini. Nah, tuh. Dia kedip-kedip seperti itu, tandanya dia harusnya voltasnya nggak mampu ya, 2C-nya yang mampu. Dia apakah karena BMS atau apa? Sebenarnya kalau motor-motor yang masih agak lama ya, nggak terlalu canggih ECU-nya, ini nggak masalah ya. Tapi kalau saya pakai motor Villano ini agak ngeri juga, ECU-nya kan mahal ya. Jadi coba kita ganti yang nggak pakai BMS ya. Ini yang nggak pakai BMS. Kita coba yang tidak pakai BMS sekarang ya. Voltasenya itu 13,28 ya, lebih rendah ini karena udah pakai ini. Kita coba arusnya ini standby 12, kita nyalakan. Dia naik ke 2 ampere, turun lagi ya biasanya 1,4 gitu ya. Kita nyalakan. Itu arusnya berapa kira-kira ya? 33 ya. Dia mampu ya, nggak ada masalah. Cuma sama, jadi kita lihat depannya nanti pada saat kita starting dia akan berkedip ya. Kita ulang lagi. Nah, dia kedipnya malah mati ya kedipnya. Ya, kedipnya kalau dia voltasnya cepat nanti, karena ini ada kabel. Nah, tuh kayak gitu. Nah, nggak mampu malah. Malah hidupnya agak telat ya, karena harusnya udah banyak kepake jadi gitu. Nah, banyak udah kepake. Nah, sebenarnya bisa, cuma kalau motor-motor kayak gini, dia kita lihat voltasenya pada saat motornya nyala ya, 14 volt. Jadi kita aman untuk lipo 4, sebenarnya masih aman ya, kita gas sedikit. Nah, dia 14,5, 14, sekian ya, itu pada saat starting. Jadi karena ini kan maksimum juga 16, jadi masih aman di 14 tuh 15 juga masih aman ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya bisa, cuma kurang kuat. Nah, sekarang kita pakai yang ini ya. Pakai yang ini. Oke, yang 15 ampere. 15 ampere. Ini belum saya ujungnya, belum saya pasang konektor. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai konslet. Itu terukurnya berapa tuh? 13,34 ya. Nah, ini tuh panjang, coba kita lihat aja dia kuat nggak. Nah, kita lihat. Kita nyalakan. Dia harusnya biasa naik dikit, 12 ampere, 2 ampere, terus 1,4 sama ya. Coba kita starting. Nah, bisa ya, normal ya. Nah, cuma karena kabel ini kepanjangan, panjang ini, lewatin ini, dia ternyata masih berkedip. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini kemarin juga udah saya tes. Ini kita lihat. Pengaruh banget kabel ya. Ini kita nyalakan. Nah, tuh masih berkedip ya. Karena kabelnya kepanjangan lewatin. Coba kalau kita nggak lewatin, kita udah tes. Kemarin yang ini kita langsungin tetap berkedip. Jadi kita akan sekarang kita akan langsung ya. Jadi langsung ke sini tanpa alat ukur. Kita udah tahu ya ampere-nya. Ini. Ya, was-was. Agak sedikit.
Ini pakai kabel pemanjang ini aja coba. Ini kan tanpa ini ya, tanpa alat ukur, dan ini kabelnya juga harusnya kurang gede. Nyamar ini kalau kayak gini-gini kalau nggak hati-hati ya. Setelah dikit. Ini hitamnya ke sini lah ya. Hitam satu lagi ke kabel yang itu. Nyala ya. Oke. Kita lihat nanti ukur si di sini. Nah, aman, bisa nyetater. Kita akan lihat lagi di ini pakai di SU-nya. Nah, ini stabil ya. Aman, berarti pakai yang 15 Ah tanpa berkedip. Kalau yang ini tadi kemarin juga ada saya uji, jadi meskipun langsung ini pakai kabel ya, nggak langsung banget, tapi pakai kabel lumayan panjang. Dan ini kalau pakai yang segini memang kendalanya jadi nggak masuk di tempatnya ini ya, nggak masuk, kelihatannya nggak masuk di tempatnya. Jadi nggak saya casingin gitu, jadi kita langsung dan kasih pelindung. Jadi kalau ini saya rasa aman yang pakai ini ya, awet karena ini 15 Ah, gantinya kan juga di aslinya di 5,5 Ah. Jadi kalau dipasang 15 Ah pasti akan awet, jadi nggak habis-habis. Kalau dipasang yang ini 6,5 Ah agak kurang karena kan baterai ini ada kemampuan maksimum discharge-nya, ada yang 2C, 3C, tambah 5C gitu kan. Ini mungkin kelihatannya kurang. Kalau ini tadi besar pengukuran arus untuk motor starter ini dari 30-an ampere sampai 60 ampere. Gede banget. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti saya pakai yang ini aja, lebih kuat. Nanti saya buat lagi yang buat sprayernya, yang buat versi sprayernya juga akan kita rilis yang versi ini. Kalau ini buat sprayer kurang ya, 6,5 Ah ya, kurang. Nah, seperti itu. Oke? Oke, terima kasih sudah menyimak video tukeran TV sampai selesai. Mudah-mudahan sedikit sharing saya ini bisa diambil pelajaran yang aman apa enggaknya ya, seperti itu. Oke, ini udah akhirnya saya bungkus nih kayak gini. Saya kasih busa pelindung dan saya bungkus pakai yang dipanasin nih. Jadi saya sambungnya seperti ini ya. Mudah-mudahan pas di dalam box ini. Baut penyambungnya juga pakai baut. Ini kalau yang negatif ya nggak terlalu harus diisolasi sih, karena dia negatif ya, tapi aman lah. Nah, nanti kita pasang sini nih. Ini saya ambil nih, ini tempatnya bracket ini. Kita pasang sini ya. Agak sempit rupanya kayaknya. Kita coba aturannya supaya pas. Ya agak sempit. Mungkin kepala yang di sono kali ya. Oh iya. Nah, masuk ya. Tinggal kita akan atur supaya dia nutup. Supaya ini nutup. Supaya nutup. Nah, benar rapi-rapi banget ya. Nutup ya. Akhirnya nutup ya. Nah, itu. Oh, tidak dua. Oke, beres, kita uji sekarang. Berarti mantap ya, nggak berkedip. Terima kasih.